Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perangkat keras pada komputer, yaitu motherboard. Ya. Bahwa motherboard ini merupakan perangkat keras pada komputer yang untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, baik perangkat secara internal maupun eksternal, yaitu melalui sebuah port dan slot. Ini fungsi dari motherboard. Ini sangat motherboard ini merupakan sirkuit elektronik yang sangat utama ya di dalam sebuah komputer, karena ini tempatnya untuk meletakkan tambahan-tambahan gitu ya, perangkat lain gitu. Misalkan tambahan VGA atau tambahan yang lain berupa meletakkan prosesor ya, itu juga di mainboard. Meletakkan RAM juga di mainboard. Masuk di bagian belakang ini ada port. Ini juga untuk menghubungkan, yaitu menghubungkan berupa baik menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Nah, itu dari jenis port ini. Nah, saya akan bahas satu persatu mengenai jenis port yang ada dalam motherboard ini, yaitu yang pertama ini itu ada PS2 ya. Ini port PS2. Ini tipe banyak jenisnya ini untuk PS2 itu sendiri. Ada yang model satu lubang tapi warnanya dua. Kalau ini warnanya dua tapi terpisah. Nah, kalau terpisah ini udah terlihat. Kalau yang berwarna hijau itu untuk mengkoneksikan dengan mouse. Kalau yang berwarna ungu ini untuk mengkoneksikan dengan keyboard. Nah, dengan keyboard. Tapi ada juga yang PS2 ini satu port itu dua warna. Ya, satu port tapi dua warna. Itu artinya satu port itu bisa digunakan untuk mouse dan juga bisa untuk keyboard. Nah, itu di bagian PS2 ini. Tapi kalau sekarang mouse dan keyboard itu sudah bisa dikoneksikan melalui USB ya. Sudah banyak modelnya ya, dari yang PS2 ke USB. Rata-rata kalau sekarang udah banyak kan ya USB ya. Jarang yang menggunakan PS2, tapi di dalam mainboard ini masih difasilitasi untuk penggunaan PS2, khususnya untuk yang motherboard yang terbaru sekarang ini. Kemudian di sebelahnya ini ada port lagi, yaitu port I/O di sini, input output. Ya. Yang paling panjang ini, bagian paling panjang itu adalah port LPT, ya, bukan PLT, tapi LPT. LPT ini fungsinya mengkoneksikan sebagai perangkat output juga. Ini menghubungkan biasanya ke pengiriman data ya, untuk cetak. Ada printer ya, kalau dulu ada sampai sekarang juga masih ya, printer dot matrix gitu. Jadi biasanya portnya itu pakai LPT ya, atau orang mengenal ini port paralel. Kemudian di bawahnya ini ada port namanya ini untuk menghubungkan ke grafik, ada bentuk visual ya, grafis ya, misalkan ke TV ya, bukan ke TV. Nah, namanya port di DVID ya, DVID itu namanya. Kemudian sebelahnya ini namanya port VGA. Port VGA itu panjangan dari video graphic adapter. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke monitor, ke layar monitor ya, ke monitor menggunakan kabel. Port VGA ini kalau yang versi terbaru atau yang sekarang banyak muncul di mainboard itu bentuknya tidak seperti ini ya. Ada seperti ini, cuma ada tambahan. Jadi ada dua tipe, satu VGA ya, yang kedua bentuknya HDMI ya.
biasa. Jadi ada dua tipe VGA, ya, HDMI dan VGA. Kemudian selain VGA dan HDMI, di sebelahnya ini ada USB. Ya, USB ini fungsinya ya untuk menghubungkan dengan perangkat keras lain berupa perangkat keras eksternal, ya, berupa misalkan ada Bluetooth, ada modem, ada flash disk gitu ya. Ini bisa dihubungkan lewat sini atau tambahan USB, misalkan menambahkan WiFi ya pada sebuah PC, karena kan kalau PC itu tidak ada WiFi-nya ya, tidak ada perangkat WiFi-nya, jadi ditambahkan sendiri ya. Bisa beli di toko komputer card WiFi ya yang USB itu bisa dipasang di sini. Kemudian yang sebelahnya lagi ini ada LAN. Nah, ini juga sama ya, sama-sama USB gitu. Ya, cuma di sini ada LAN. Namanya LAN card. Nah, LAN card. LAN ini fungsinya adalah untuk penghubung ya, berupa jaringan ya, jaringan kabel ya, jaringan LAN menggunakan konektor RJ 45 di sini. Konektornya konektor RJ 45. Nah, di sini ada lampunya, lampu indikator, di mana pada saat dicolokkan dengan sebuah jaringan, kalau nantinya ini terkoneksi maka ini akan nyala ya, karena oranye sama hijau misalnya ini ya, karena oranye sama hijau gitu. Ini fungsi LAN. Nah, jadi untuk menghubungkan ke jaringan baik jaringan lokal maupun jaringan internet itu menggunakan ini port yang kita gunakan ini. Kemudian di sebelahnya ini ada port untuk suara. Nah, port suara itu bisa ke speaker ya, menghubungkan PC kita itu ke sebuah speaker. Nah, ini ada 3 tombol yang biasanya dipakai adalah dua ini ya, warna apa ini namanya, warna apa namanya sih, warna apa ini, warna pink ya. Kemudian di sini warna hijau, ya, ini warna biru. Nah, warna ini yang bawah ini ada 3 lubang kan. Nah, yang paling bawah ini untuk speaker atau mic, untuk mic bukan speaker, untuk mic. Kemudian yang ini untuk outputnya, yaitu keluaran menuju ke speakernya ya. Jadi ini input, output, yang ini stereo, untuk buat stereo, input, output, stereo. Jadi untuk mic ini keluarannya, kemudian ini untuk buat stereo. Nah, ini adalah port audio di dalam PC. Nah, ini bagian dari mainboard atau port-port yang ada di dalam mainboard, sehingga mainboard ini bisa bekerja dengan maksimal untuk terhubung ya. Maksimal terhubung dengan perangkat yang lain ya, misalnya ada motherboard, ada printer, ada monitor ya, ataupun speaker, jaringan ataupun perangkat eksternal lainnya. Nah, itu ini jenis port-port ini. Saya perlu diingat bahwa ini untuk semua motherboard ini ya, untuk jenis motherboard ini memang berbeda-beda ya, sehingga satu port itu bisa berfungsi banyak gitu ya, fungsi banyak. Contohnya tadi misalkan ada port PS2. Nah, PS2 ini tidak di setting atau tidak dibuat dua, jadi cukup lubang satu, atasnya dia tambahkan USB 2. Jadi USB-nya ada 2 ditambahkan di atas. Nah, ini fungsinya untuk biar mudah koneksi ke port mainboard mau sama koneksi ke motherboard dan mouse-nya yang sama-sama USB. Ya, mungkin karena mengingat sedikit berkurang ya yang penggunaan perangkat mouse ataupun keyboard yang bentuknya PS2. Tapi kalau sekarang sudah rata-rata menggunakan USB ya,
baik itu yang menggunakan Bluetooth ya tanpa kabel itu pun ya sama ya menggunakan USB, cuman dia menggunakan daya transmisinya itu tanpa kabel menggunakan jaringan Bluetooth gitu. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang motherboard, fungsi dari port yang ada di dalam motherboard. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.